Menurut para ahli seperti Lindgren, penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Menurut Wilson dan Buffon, penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh informasi tentang objek, area, dan gejala dengan alat dan tanpa kontak langsung dengan objek, area, dan gejala tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh adalah pengambilan data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut. Misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, atau yang terbaru dengan teknologi drone. Dalam penginderaan jauh, sistem penginderaan jauh dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem aktif dan sistem pasif. Sistem aktif adalah sensor penginderaan jauh yang dilengkapi oleh alat pemancar dan alat penerima gelombang elektromagnetik. Sedangkan sistem pasif adalah sensor yang hanya dilengkapi dengan alat penerima pantulan gelombang elektromagnetik saja. Nah, setelah kita tahu pengertian penginderaan jauh, mari kita lanjutkan ke komponen penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh dapat dibedakan menjadi 6, di mana komponen tersebut adalah sumber tenaga, atmosfer, sensor, data, dan penggunaan data. Di mana sumber tenaga ini dibagi menjadi 2, yaitu penginderaan jauh secara pasif dan penginderaan jauh menggunakan sistem aktif, di mana penginderaan jauh sistem pasif pada penginderaan jauh sistem ini menghubungkan perekam dengan objek di bumi dengan menggunakan tenaga alamnya, yaitu matahari, di mana memanfaatkan tenaga pantulan sehingga perekamannya hanya bisa dilakukan pada siang hari pada kondisi cuaca yang cerah. Sedangkan penginderaan jauh sistem aktif adalah penginderaan jauh yang perekamannya dilakukan dengan tenaga buatan, di mana dengan tenaga pancaran bisa membuat rekaman dilakukan pada malam hari maupun siang hari. Jadi bisa dilakukan pada malam hari atau siang hari di segala cuaca. Karena penginderaan jauh sistem aktif ini sangat berbeda jauh dengan sistem aktif. Yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer, komponen yang kedua, mempunyai peranan untuk menghambat dan mengganggu sinar matahari yang datang, bersifat selektif terhadap panjang gelombang bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu menembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi. Di mana komponen yang ketiga adalah interaksi antara tenaga dan objek. Setiap objek memiliki sifat tertentu, dapat memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Nah, objek yang tampak lebih cerah misalnya objek yang banyak memantau tenaga, sedangkan objek yang gelap adalah objek yang sedikit pancarannya. Next, yang keempat adalah komponen sensor. Sensor di sini berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek tersebut disebut resolusi spasial. Habis dari sensor, kita lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu perolehan data. Nah, perolehan data ini dilakukan secara satu manual dan 2 digital. Secara manual atau visual itu dilakukan dengan stereoskop. Nah, untuk secara digital kita menggunakan bantuan alat komputer. Jadi lebih cepat dan lebih canggih juga, kita bisa pakai NP. Terus komponen terakhir adalah penggunaan data.
di mana tingkat keberhasilannya dari penerapan sistem penginderaan jauh dapat ditentukan oleh penggunaan data berdasarkan kerincian, kehandalan, kesesuaian data dan sistem penginderaan jauh akan menentukan dapat diterima atau tidaknya penginderaan jauh oleh pengguna. Jadi penginderaan jauh itu user, kayak kita semua yang sebagai orang yang akan menganalisis pas waktu HP citranya udah keluar, itu user semua bergantung pada user dalam mengelola data citra itu sendiri. Nah, begitulah penjelasan tentang penginderaan jauh dan komponennya. Semoga bermanfaat buat kalian. See you next time. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.